Agnes Monica adalah seorang penyanyi, aktris, penulis lagu, dan juga produser yang lahir di Jakarta pada 1 Juli 1986. Agnes mengubah nama panggungnya menjadi Agnes Mo saat meniti karier di industri musik Hollywood. Perjalanan karier Agnes Mo sejak usianya masih 6 tahun. Saat itu Agnes sudah menjadi penyanyi cilik, pembawa acara dan menapaki dunia seni peran. Kini ia fokus untuk menjadi penyanyi internasional. And the Story Goes menjadi album pertama Agnes. Secretly Agnesius, Agnes Mo, dan X adalah album-album yang membantu Agnes Mo menembus pasar internasional. When haters were busy talking, I was busy making it happen. When they were busy mocking, I was busy walking. When they were busy laughing, I was busy running. And they're still wondering why they're left behind. Now, this is the reason why I always say spend less time worrying about other people, less time judging or criticizing other people, and spend more time criticizing and improving yourself. Less excuses, more actions. And that's your motivation. I don't want to create fame, I don't want to create career, I want to create a legacy. But I can only speak for myself ya. Kalau ada hal-hal yang menyakiti gue selalu tell myself that it's not them. Dan orang itu kan nggak sempurna. I'm not perfect. Kadang-kadang background seseorang itu kita juga nggak bisa abaikan. Sudah gitu past trauma, past experiences, past hurt. Jadi gue selalu berusaha untuk that's how I don't hate people. Bersukacita bukan untuk hal-hal yang kita punya, tapi justru juga untuk hal-hal yang kita belum punya atau yang kita tidak punya. Kalau lu cuma bersyukur sama apa yang lu punya, tapi lu tidak bisa bersyukur sama apa yang lu tidak punya atau lu belum punya, you will never be content. Karena apapun yang lu punya, lu akan selalu mikir, tapi gue belum punya itu. Tapi gue bersyukur sama apa yang gue tidak punya, apa yang gue belum punya. Karena artinya ada alasan kenapa Tuhan kadang-kadang belum ngasih lo itu. Karena maybe it's not your time, or you're not ready yet. Itu harus percaya gitu. Pada saat lagi kita setia juga sama Dia pada perkara kecil, ya kan. Makanya kita juga pasti akan dikasih berkat yang juga besar. Saya pada akhirnya gue ngerasa kayak oh my god I'm so alone. Tapi terus gue inget, oh iya ya, gue yang minta buat dipersiapkan. Dan saat itu gue belajar untuk menertawakan masalah. Gue belajar untuk bersyukur. Gue belajar untuk bukan pasrah, tapi berserah sama Tuhan. Dan yang paling penting, gue belajar untuk percaya, have faith. Pada saat lagi you feel like you don't have anything. Itu yang paling penting, hope.
Karena itu yang pada saat lagi kita ngerasa kita nggak punya apa-apa, yang bisa bikin kita survive itu cuman hope. Pesan saya cuma satu, jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otakmu. Artinya sebelum kita ngomong, pikir dulu. Gitu, ya kan? Terus udah gitu ada juga yang bilang, oh tapi itu freedom of speech. Tapi freedom of speech juga harus disertai dengan tanggung jawab, gitu kan? Kita kan negara yang punya tata krama, ya kan? Nggak cuman, ya Indonesia kan harus kayak gitu. Jadi nggak cuman nunjuk itu gampang, yang susah tuh cari solusi. Jadi saya dari dulu nggak pernah suka ngomongin orang. Kenapa? Karena buat saya, I'm not in their place, I'm not in their position. Terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba di social media tiba-tiba jadi ahli, padahal mungkin nggak punya kapasitasnya, nggak punya pengalamannya, nggak punya, tiba-tiba jadi ahli. Kalau lu berusaha, ada 50-50% chance. One is you're successful atau do you fail. Tapi kalau you don't try, itu 100% lu bakal gagal. You know what I mean? Yeah. So, like, kalau gue lebih baik punya 50-50% chance, 50% chance gue berhasil, 50% chance gue fail. At least I try. So, like, dan banyak banget yang kayak pada akhirnya jadi malas mencoba gara-gara mereka udah takut duluan diomongin. Come on, like we need to be better, you know, at that. Terus udah gitu, budaya membaca dan mendengar. Guys, ada alasannya kenapa Tuhan kasih kita panca indera nggak cuma satu, nggak cuma mulut. You know, Tuhan kasih kita ears, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita mulut, Tuhan kasih kita hati, Tuhan kasih kita otak. Jangan cuma salah satu doang dipakai, cuma mulut doang yang dipakai tapi otak nggak dipakai. You know, tapi otak doang dipakai tapi nggak pakai hati. Like it's not like that. It's not supposed to be like that. And then ada alasannya kenapa dari atas otak, mata, telinga, and then mulut. Cause that's how it's supposed to be. Lo harus kayak ke otak dulu, you know. Oke, pakai otak gue diaktifin. And then mata ngeliat, you observe, and then you listen, and then you make conclusion, and then you talk. Not the other way around. Motivation check. Motivation check. Dream, believe, make it happen. Dream itu gratis, so do that as much as possible. Tapi habis dream harus ada the most important part. Sebenarnya buat saya bukan hanya the making it happen, tapi the believing. Gitu, jadi percaya bahwa kamu punya faith bahwa you can do it, and then after that, of course, make it happen. God got you guys. God got you all the times, and sometimes when things don't go your way, you think that God leaves you. It's actually the other way around. God cares so much about you and your growth. He allows these things to happen because He wants you to fix your attitude. Like, stop whining, stop complaining, and be so negative about every little setback, and start appreciating the little things that you have in your life. And lots of times, you know, God has to allow these problems to come your way so you can grow. And He can mold you into becoming a better version of you and be ready to receive the blessings that He has in store for you. So again, be happy. Be happy because God... Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri. Itu yang selalu saya percaya, and that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah, kan itu ngabisin energi, satu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself.
sama dia adalah kamu nggak perlu takut untuk nangis, nggak perlu malu. Kenapa? Karena itu yang bikin kamu menjadi manusia. Manusia itu nggak boleh takut sama yang namanya tears dan pain. Itu yang menjadikan kamu, ya itu tadi yang coach bilang, the beauty of imperfection. Ya sayang ya. Ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang orang-orang atau dunia ini ya kan, orang-orang di sekitar kamu nanti pada saat kamu grow up, ada orang-orang yang bakal bikin kamu ngerasa malu, nangis. Tapi enggak, ingat kata-kata coach hari ini, orang yang nangis itu tidak sama dengan orang yang lemah. Tapi orang yang bisa nangis dan ngerasain sakit dan gak takut ngasih lihat itu adalah orang yang berani. Ngerti gak sayang? Ya, tuh apapun yang kamu rasain, ya sayang ya, mau itu happy, mau itu nangis, embrace it. Karena itu yang jadiin kamu a beautiful. Berikan pesan buat anak-anak muda tentang bahaya narkoba. Ya sebenarnya mungkin banyak yang nanya sama aku gitu ya, Agnes gimana caranya lu tahu kalau misalnya itu jelek? Lu sendiri nggak pernah nyoba istilahnya nih. Ya kan kita nggak perlu nyobain tai buat tahu tai itu nggak enak. Kadang-kadang tuh kita kalau udah punya orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita pikirnya oh ya mereka udah di situ kok, mereka nggak akan pergi kemana-mana, so we forgot to appreciate them. Kita lupa untuk menghargai mereka. Malah yang ada kadang-kadang kita malah mencoba atau mencari validation dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita, atau orang-orang yang mungkin nggak terlalu ada di situ, atau orang-orang yang nggak terlalu available sama kita, malah kita yang prioritasin orang-orang seperti itu. So I think it's so wrong for us to prioritize those people. Jadi jangan sampai kita baru menghargai orang itu pada saat orang itu udah nggak ada. Like regret itu comes later, dan penyesalan itu datangnya terlambat. Iya nih, kamu ketemu sama orang yang jalan di atas air. Orang yang normal itu akan ngomongnya gila, itu mukjizat, amazing. Gimana caranya bisa kayak dia? Apa ada triknya nggak? Tapi kalau haters bakal ngomong udah gede nggak bisa berenang. So again, it's all about perception. At the end of the day, you can't satisfy everybody, you can't make everybody happy. The only reason people can talk behind your back is because they're behind and you're ahead. Masa depan kalian tidak tergantung sama apa yang orang lain pikir tentang kalian. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk punya endurance yang panjang. Karena perjalanan untuk menjadi sukses itu tidak sebentar. Being happy in the process.